10 saham menarik untuk dilirik, apa aja ya? Yuk kita bahas. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya adalah Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Di sini saya akan memberikan insight-insight berupa analisa saham. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas ataupun dianalisa, silakan drop di kolom komentar. Tapi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Silakan dianalisa kembali masing-masing dan sesuaikan dengan trading style-nya juga. Saya akan cekin dulu komentar yang sudah masuk di YouTube. Jadi ada yang sharing, nih saya kan rencana modal belajar trading swing 5 juta dulu. Menurut Ci Juli strategi portonya yang bagus gimana ya? Apa fokus satu atau dua saham dulu biar maksimal kerasa cuannya? Yes, betul. Menurut aku juga fokus aja ke satu atau dua saham dulu. Dan karena portonya nilainya masih cukup kecil, maka sebenarnya mudah ya, cukup mudah untuk mendapatkan return yang maksimal bahkan bisa sampai ratusan persen. Kalau misalnya semakin besar, biasanya untuk mencapai ratusan persen mungkin akan agak sulit ya. Jadi lama-lama kalau semakin bertambah itu biasanya bisa semakin mengecil juga performanya. Kenapa? Karena akan semakin sulit untuk mencari saham-saham yang likuiditasnya besar juga. Tapi justru karena portonya semakin besar, cuannya juga semakin besar. Oke, nggak apa-apa, start small dulu dan fokus ke satu dua saham dulu, mudah-mudahan bisa cepet langsung berasa cuannya. Pertanyaan selanjutnya, mau bahas becik dan BEX. Nah, si becik ini sama si BEX setahu saya itu lagi di FCA ya. Jadi nggak ada yang bisa dianalisa juga sih. Eh, Gimana ya? Coba kita cek di sini deh. Setahu saya dia lagi masuk di FCA. Saya lihatnya itu di RTA, di RTI tadi. Jadi karena saham ini masuk di FCA nggak ada yang bisa dianalisa. Kalau kamu lagi nyangkut misalnya di Becik dan BEX, ya mau nggak mau sih hanya bisa lihat di bidnya ya. Jadi langsung antri, bukan antri, ya antri di bid. Karena kalau saham FCA itu yang di papan pemantauan khusus biasanya dia nggak ada bid offernya, chartnya juga jadinya sulit untuk dianalisa, dan hanya bisa kita langsung antri di bid yang muncul ya. Jadi biasanya kalau yang kelihatan itu hanya bid dan offer paling atas, kita nggak tahu antrian yang bawah-bawah itu kita nggak tahu. Jadi ya udah mau nggak mau langsung antri aja di harga bidnya itu. Atau kalau misalnya beruntung ya misalnya dia lagi dinaikin, ya bisa juga teman-teman langsung, intinya sih antrian ya, berupa langsung haki atau hajar jualnya langsung di harga bidnya itu. Dan eh, dia jam tradingnya agak berbeda, jadi bukan kayak pasar reguler. Kalau nggak salah per 1 jam, itu kalau lebih pastinya silakan lihat aja di IDX ya. Itu ada jam-jam tradingnya. Dia per 1 jam, lalu jam istirahat ngikut, habis itu lanjut lagi per 1 jam. Oke, dua-duanya sama nih si becik dan Bex. Aku lihat dia lagi di dalam papan pemantauan khusus. Jadi nggak ada yang bisa aku bahas juga ya. Langsung kita bahas aja ke saham-saham yang menarik. Aku share juga sedikit tentang NBSA-nya ini. Untuk makro, mikro, dan itu macam-macamnya. Misalnya mau harga 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 komoditas itu bisa teman-teman cek sendiri dan caranya udah saya share di video kemarin tuh. Silakan ya, nanti dicek sendiri aja. Jadi untuk mempersingkat biar bisa cover 10 saham, jadi aku mau langsung share ke screenernya aja. Jadi kita punya channel, ini channelnya di broadcast per 30 menit. Jadi teman-teman bisa ngelihat langsung kira-kira saham apa sih yang bagus dan menarik untuk kita lirik. Memang daftarnya sih lagi banyak nih ya, karena memang indeksnya juga lagi all time high. Tapi hari ini terkoreksi sih. Jadi kita lihat dulu teknikalnya IHSG kita tuh bagaimana. Ini ada banyak, tapi bukan berarti yang status buy langsung dibeli. Jadi harus cek kembali ke chartnya dan kita bikin trading plan. Cari supportnya di mana, resistnya di mana, stop lossnya berapa, gitu ya. Kita analisa dulu teknikal. Jadi aku kalau analisa itu pakai chart win. Cara pakainya mudah, saya akan ajarin sekilas karena biar teman-teman bisa, misalnya kalau nanti aku bahas di next video atau misalnya nanti dapat
trial untuk cobain toolsnya Wisdom and Invest, ataupun nanti ada kita share di Instagram ataupun di Telegram. Jadi teman-teman udah ngerti, oh cara pakainya tuh seperti ini. Jadi simple aja kok. Ini tinggal lihat momentumnya aja. Yang berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat itu yang bagus. Jadi seperti di sebelah sini, ini ya ada momentum, itu artinya masih bagus. Dan di sebelah sini itu masih bagus, tapi begitu berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, dia berpotensi koreksi. Jadi ini udah masuk nih ke biru tua. Ini saya kasih lihat. Ini warnanya sebenarnya biru tua ya. Tapi kadang-kadang dia tuh ini kan masih sama rata nih. Jadi kita lihat dari ketinggiannya aja. Kalau semakin melemah, nah itu sebaiknya teman-teman bisa sell on strength atau perketat pasang trailing stop-nya. Kadang-kadang dia memang bisa menguat kembali. Nah, tapi kalau sudah semakin turun, jadi kalau udah 2 bar atau 3 bar bahkan itu artinya sudah valid ya bahwa dia akan koreksi. Oke, jadi kita lihat foreign flow, hari ini ada outflow tapi baru satu. Masih ada potensi kok foreign-nya balik lagi. Nah, yang namanya foreign kan pasti mau taking profit wajar ya. Tadi NBSA-nya kita lihat dia taking profit di BMRI, BCA, BBRI, nah Big Bank nih. UNVR, MBMA, Antam, TPIA, Wika, Arto, dan sebagainya. Net buy-nya di Brand, AMMN, MDK, Adro, KLBF, dan sebagainya. Kalau baru net sell sekali, don't worry ya. Biasanya itu ya taking profit wajar, bukan berarti langsung outflow. Kalau outflow itu dia pasti nggak cuma sehari, tapi berhari-hari. Sahamnya yang menarik pertama itu main, sebetulnya banyak sih saham-saham yang menarik, jadi nggak mungkin aku bahas semuanya. Kalau yang udah punya akses silakan dicek sendiri, cari caranya ya itu ya, utamakan yang ada momentum berwarna biru Ben Hur, terutama yang semakin menguat. Main ini menarik kenapa? Sebetulnya momentumnya sih belum ada, tapi dia break dari downtrend minor dan volumenya tuh gede gitu. Jadi menarik. Mudah-mudahan dia bisa kembali menguji area resist di 900 berapa nih? 920-an sampai 930. Mudah-mudahan ya untuk si main ini. JPFA juga mirip-mirip analisanya. Cuma rewardnya kayaknya si main yang lebih gede deh. Coba JPFA. Karena dia sama mirip-mirip, aku bahasnya satu aja ya, tuh mirip ya. Tapi ini dia lagi sideway-nya di area sini, kalau yang tadi main area sideway-nya lebih besar. Jadi pilih salah satu aja, karena biasa gerakannya tuh mirip-mirip. Buy on weakness tetap usahakan, karena dia closing 875, VWAP-nya itu di bawah, yaitu 850. Jadi dekat-dekat situlah kalau mau buy on weakness dibagi beberapa harga. Jadi misalnya kalau misalnya besok turun di 850 gitu ya, 850 atau 8 agak naikkan dikit boleh lah. Jadi bikin beberapa antrian jangan satu harga doang. Oke, stop loss-nya tetap, cuma nih jarak ke support bawah sih agak jauh. Usahakan untuk stop loss atau trailing stop itu 3-5% di area support. Jadi jangan terlalu deket-deket dengan support juga ya. Nanti takutnya udah kena trailing stop, habis itu malah naik lagi. Support di 835 atau boleh pakai low hari ini 810 karena kalau dia uptrend biasanya dia pasti bikin higher high. Jadi bentuk candlenya kayak tangga ke atas dan low kemarin tidak akan disentuh. Ini candle-candle sebelumnya juga itu higher high ya. Kalau nggak kelihatan nih saya perbesar dulu. Ups, mana main? Tuh, agak susah nih mau diperbesar di sini. Ntar ya. Nah, jadi low kemarin di sini, low-nya di sini, low-nya di sini tuh. Udah 1, 2, 3, 4 dia bikin higher low.
Jadi kita bisa gunakan low hari ini sebagai area support. Resistnya tadi saya udah sebut ya 920, 930 atau bahkan mungkin mudah-mudahan new high lagi. Selanjutnya ABMM. ABMM juga menarik karena momentumnya menguat. Dia masih sih menguji area resist. Kalau dia breakout, menarik, dia bisa menguji 4160. Support di low hari ini 3870 dan 3800 area sini itu juga support. Buy on weakness saja tetap karena marketnya lagi terkoreksi atau ya dicicil aja. Misalnya kalau mau beli di harga close ya berapa persen gitu. Jadi bikin beberapa antrian sampai ke area VWAP atau bahkan di bawah VWAP. Jadi barangkali nanti setelah ditotalin semua, average-nya nggak terlalu tinggi. Lanjut ya, BABP. Ini sahamnya high risk, tapi menarik karena liquid banget dan volumenya lumayan, momentumnya lumayan. Dia lagi inside bar, jadi kayak konsolidasi juga ya. Support yang di ini adalah supportnya 75 nih berarti tuh. 75 itu menjadi supportnya. Buy on weakness aja. Mudah-mudahan dia akan menguji lagi area high-nya kemarin yaitu di 90, 91, bahkan 95 mudah-mudahan. Ini agak high risk tapi ya, jadi harus hati-hati, disiplin untuk cut loss, dan jangan lupa belinya dicicil. Jadi jangan di satu harga tapi beberapa harga. Lanjut Harum. Harum itu setahu saya dia ada buyback, tapi saya nggak begitu nggak ingat buybacknya berapa, dari kapan sampai kapan. Coba teman-teman cek ya. Tapi dari ini teknikalnya dia bagus, dia break high, lalu volumenya juga lumayan, momentumnya juga masih ada. Mudah-mudahan dia akan melanjutkan ke resist selanjutnya. Resistnya lumayan nih, agak jauh ya. Di sini sih ada resist juga di area 1550, 1590 ke area-area sana. Support di low hari ini 1355, 1345, MA 200 di 1310. Itu support-supportnya. Next, Pani. Pani udah sering banget ya. Itu ini saham favoritnya si Foni nih. Mudah-mudahan member pada cuan. Yang cuan silahkan komen juga dong di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ketularan nih ya. Happy cuan nih. Hold aja karena hari ini dia all time high lagi. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Yang belum punya ya lumayan jauh sih ya dia dari VWAP ya. Entah dia akan koreksi lagi atau enggak. VWAP-nya di 6.400, closing 6.650. Kalau dia ada kembali ke 6.400 ya boleh dicek lagi. Kalau chartnya masih bagus maka silahkan cicil. Support, jadi support yang pertama 6.400, kedua di sebelah sini ya 6.000. Kita buletin sesuai dengan fraksinya. Selama dia masih di atas itu masih oke. Win line-nya jauh banget. 5675 itu garis win line. Jadi support juga sih. Selama dia di atas win line itu masih menarik ya. Contoh kayak di sini itu kan dia sahamnya di atas win line. Ada momentum. Kalau dia udah turun ke bawah win line, dia muncul segitiga merah itu menjadi sinyal jual. Jadinya kurang oke. Ya. Kalau non-member, maksudnya kalau nasabah, ini chart yang biasa dipakai oleh nasabah nih. Jadi kalau teman-teman mau ngedapetin fasilitasnya Wisdom and Invest secara gratis, itu bisa. Ini chart yang didapatkan oleh nasabah, tapi kalau teman-teman aktif bertransaksi, maka bisa dapetin full fasilitas seperti member. Kalau member kan berlangganan. Kalau mau yang free ya, maka aktif bertransaksi di rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita ada banyak kok. Ada NH Korindo, ada JUC, MNC, Sukor, Investasiku. Kalau nggak salah apa lagi ya, Stockbit juga ada. Nah, kalau mau daftar boleh tanya-tanya ke adminnya dulu ya, nomor kontaknya ada di bawah. Ini chart yang biasa digunakan oleh nasabah. Itu tinggal lihat aja warna candle atau warna titik. Nah, titik hijau dengan candle oranye itu spek buy, spekulatif. Kalau dia berubah menjadi warna hijau itu artinya sangat bagus banget.
Oke, ini statusnya masih hold. Jadi di hold aja, pasang trailing stop ya. Lanjut, Aces. Aces, Aces. Aces menarik. Memang sih dia belum ada momentum, tapi dia tertahan ya di support 710. Mudah-mudahan dia bisa breakout. Kalau dia breakout berpotensi ke 820. Ini stylenya bottom fishing. Jadi bukan bukan trend following. Cara bottom fishing itu biasa mencari saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Artinya momentumnya membaik. Contoh kayak di sebelah sini, tuh ya, momentumnya semakin mengecil, ya untuk fast trading sih, jadi untuk sementara aja. Ini paling nggak, ya mudah-mudahan dia menguji MA200 lagi. Buy on weakness aja, risknya cukup terukur, karena 710 ya, ini jadikan stop loss. Jangan pas 710, tapi di bawah 710. Resist 750, dan MA200 820. Selain Aces, APLN. APLN kemarin kasih nggak ya? Oh enggak. Kemarin Asri. Happy cuan kalau yang ada ngambilin Asri. Siapa nih yang punya Asri? Nah, mention dong di komen. APLN, jadi memang properti hari ini lumayan, tapi nggak semua properti ya, Kak. Paling kayak BSDE, SMRA, sama CTRA kayaknya nggak gitu ini ya, biasa-biasa aja ya. Karena memang ini kan biasanya ngikut LQ45. Dia saham ya biasanya ngikutin IHSG juga gitu. Yang APLN, ASRI, yang bobotnya kecil-kecil, nah itu biasanya jalannya belakangan. Karena yang gede-gede SMR kan kemarin udah jalan duluan. Ini mudah-mudahan masih bisa, momentumnya menarik, volumenya menarik tuh ya. Biasanya kan kita carinya yang begitu, yang ada momentum. Ini masih closing high walaupun memang kayaknya banyak yang fast trading. Kenapa saya bilang banyak yang fast trade? Karena di sini jadi ekor nih, banyak yang taking profit. Mudah-mudahan masih lanjut menguji high-nya hari ini lagi di 125, supportnya low hari ini ya, 115. Mudah-mudahan dia masih bergerak dalam range candle yang itu. Support selanjutnya ada di garis win line yaitu 112, 1110 juga masih menjadi support. Ini kita tarik. Nah, jadi selama dia ini bergerak dalam sini, aduh hilang garisnya, sebentar. Ambil sini dah. Jadi bisa aja dia zigzag mengikuti ini ya. Nah, koreksi habis itu naik lagi. Tapi selama dia di atas garis win line, selama di atas 110, ini masih oke nih. Yang tadi trend up-nya itu, minor trend ya. Cuma itu volatil ya si APLN, si Asri juga volatil. Kemarin udah saya share Asrinya, jadi tinggal pasang trailing stop. Ingat candlenya, lihat tidak ada yang menyentuh low-nya. Cuma saat ini sih ada sempat kesentuh ya, tapi habis itu dia naik lagi, low-nya sudah tidak disentuh. Ini jadi uptrend, strong up biasanya. Tinggal di hold aja, supportnya jauh banget sih, karena hari ini dia naik 11,97%. Kalau dari segitiga hijau, ini statusnya hold 38,7, itu diukurnya dari sini ya. Nah, ini by system. Cuma kadang-kadang kita kan nggak mungkin entry ngikutin ini. Ada sih member beberapa suka tetap ngikutin segitiga ini. Cuma kalau lagi sideways, biasanya dia sering muncul hilang kayak begini. Nah, kalau breakout itu biasanya valid tuh. Ini candle bullish, volumenya di atas rata-rata, ada momentum. Jadi menarik banget. Kalau bisa teman-teman cari lagi saham-saham yang seperti ini, yang dia breakout, volumenya gede, candle bullish, momentum besar, dan liquid. Itu yang menarik ya. APLN juga saya udah pernah mention di YouTube yang udah lama banget. Waktu itu ada yang nanyain properti apa gitu ya. Saya bilang ini nggak liquid banget, karena rata-rata transaksi di bawah 1 miliar. Masih lebih cantik APLN-nya, karena ada volumenya lebih liquid. Karena kalau ada volume lebih liquid, biasanya dia nggak cuma sehari naiknya, pasti akan butuh waktu. Karena bayangin ya logikanya kalau misalnya
market maker-nya itu pakai modal yang cukup besar. Masa iya sih dia cuma mau main 1 hari aja? Maksudnya mau cuannya sedikit aja gitu. Pasti akan dikawal lebih panjang lah ya, seenggaknya seminggu gitu atau 2 minggu. Itu makanya lebih menarik. Makanya saya bilang carilah saham-saham yang liquid. Oke, ASRI tinggal pasang trailing stop karena kemarin udah saya share, dan BDKR. Terus terang saya nggak tahu sih ini saham apa ya. Volumenya agak rata, jadi kayaknya entah ini saham, apakah ini saham repo atau enggak saya kurang tahu. Fundamentalnya juga saya kurang tahu. Tapi ini sektornya di infra, dia break ya dari downtrend downtrend resist downtrend-nya, resist trend-nya. Maka cukup menarik, dia all time high lagi, volumenya lumayan saat breakout, cuma agak volatil. Karena biasanya dia break candle besar, volume besar, besoknya turun. Ini juga naik, habis itu turun. Ini juga turun. Jadi buy on weakness aja. VWAP-nya di 877, 875 lah ya, atau 880 kita buletin, closingnya 905. Jadi cukup jauh dari VWAP-nya. Biasanya ada kecenderungan suatu saham akan kembali lagi ke area VWAP. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk buy on weakness. Oke, BDKR, lalu Bird. Bird kayaknya kemarin juga udah saya share, jadi tinggal di hold sebenarnya. Hari ini candle higher high lagi ya. Momentum masih oke, volumenya juga oke. Jadi hold aja, selama dia strong up, dia akan terus bikin higher high. Low-nya pasti tidak akan disentuh. Maka low ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop. Tapi jangan pas-pas ya di low-nya, karena kadang-kadang dia suka nyentuh 1 tick, 2 tick. Nah, kita kasih toleransi di bawahnya. Ini kayaknya open gap up, open 1850. Kemarin closingnya berapa ya? Candle kita pasangnya di closing kemarin ya, berarti bukan pakai low hari ini. Untuk stop loss di 1845, turunin beberapa tick atau bahkan mau pasang di 1820 juga boleh. Yang belum punya, agak high risk, coba kita cek weekly-nya ya. Kemarin kayaknya saya juga udah share weekly-nya. Masih loading. Nah, ya weekly-nya lagi di area resist nih. Kalau dia koreksi kembali ke sini, maka boleh tuh buy on weakness. Biasanya kan ini di atas win line, dia bergerak zigzag. Nah, buy on weakness. Tuh, momentumnya bagus, volumenya bagus. Mudah-mudahan panjang, mudah-mudahan. Jadi carilah saham-saham yang seperti itu, yang ada momentumnya, yang ada volumenya, dan dia uptrend. Seperti itu. Oke, masih banyak saham menarik lainnya, saham-saham yang berpotensi, apalagi lagi koreksi, tapi tidak bisa saya bahas semua di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencari, dan udah saya kasih petunjuknya, yaitu carilah saham yang ada momentumnya, lagi uptrend, di atas garis win line, ada volumenya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga teman-teman sukses, semoga teman-teman cuan dan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.